Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Mohel Trader. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang menanyakan apakah BBMA itu bisa dipakai untuk semua gaya style trading ya. Kan stylenya ada 3 ya teman-teman. Ada yang scalping, ada yang intraday, sama swing trader gitu. Nah, sambil masuk ke chart aja ya. Jadi di sini teman-teman yang membedakan ketiga tipe trading itu ya, hanya pada time frame dan banyaknya jumlah pip yang diperoleh. Kalau untuk scalping, kan kalau scalping itu nama tipenya dan orangnya disebutnya scalper. Terus untuk yang intraday disebutnya biasanya day trader, dan untuk swing itu biasanya swing trader. Nah, seperti itu. Di sini akan saya coba jelaskan dulu untuk yang scalping ya. Scalping itu kan biasanya tidak lebih dari 10 atau 20 pip. Take profitnya seperti itu ya. Nah, di sini time frame yang cocok untuk scalping itu, kalau saya pribadi ya, ini sih berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya bukan tipikal seorang scalping ya. Bukan tipikal scalper. Saya tradingnya swing semua gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Chart ini adalah chart H1 ya. Chart H1 itu lebih baik digunakannya untuk scalping, jangan digunakan untuk trading yang misalkan day trading atau untuk swing gitu ya. Karena di sini scalping itu hanya membutuhkan tidak lebih dari 2 pip dia close. Tapi kalau scalping itu kan sering masuknya. Misalkan setelah ini dia cari lagi kesempatan di pair lain atau nunggu di sini yang berikutnya, seperti itu. Nah, terus untuk day trading itu kebiasaannya gini. Kalau day trading itu jadi entry hari itu harus beres hari itu. Misalkan entry kita pagi. Nah, take profitnya itu kan kalau day trading tuh biasanya antara 50 sampai 100 pip. Nah, itu harus dicapai dalam waktu 1 hari. Apapun yang terjadi sebelum close market itu biasanya di close. Walaupun masih sekitar baru 40 pip atau baru 70 pip, itu di close. Lanjut besok lagi, seperti itu. Beda lagi dengan swing. Kalau swing, begitu dapat momen di time frame besar, dia akan dibiarkan sampai kira-kira mungkin di atas 200-300 pip ke atas, bahkan mungkin sampai ribuan, dan bahkan bisa di hold sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu ya ke teman-teman ya, bagaimana caranya scalping di H1 seperti itu. Kalau scalping di M15 tuh momennya banyak, cuman sangat beresiko ya teman-teman ya. Jadi dikhawatirkan itu kurang, momennya banyak fake-nya, seperti itu. Semakin besar time frame itu akurasinya semakin besar teman-teman. Nah, saya coba jelaskan dulu di sini bagaimana cara scalping di H1 ya. Ini dengan take profitnya tidak lebih dari 20 pip ya teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Momen yang digunakan itu H1 yang berada di area zone zero loss ya. Zone zero loss itu ketika seperti ini. Sekalian saya menjelaskan zone zero loss ya teman-teman ya. Nah, zone zero loss itu ketika semua candle dan garis ini nih, MA5 10 high, MA5 10 low, itu berada di bawah mid BB dan MA50 seperti ini. Nah, ini disebutnya di sini zone zero loss. Terus mana lagi? Nah, ini juga sama nih. Di sini juga disebutnya zone zero loss ya teman-teman ya. Nah, di sini ini zone zero loss karena candlestick berada di bawah MA50, dan di sini ada pantulan ke
MA50. Nanti saya jelaskan kenapa ini ada di sini, kenapa ini ada di sini ya. Nah, dalam zone zero loss itu teman-teman, ini sih semuanya pendapat pribadi saya ya. Di sini ada 3 momen kalau zone zero loss itu. Semuanya kan re-entry ya, re-entry momentum. Nah, dalam re-entry momentum itu ada 3 kondisi teman-teman. Yang pertama seperti ini, bisa dilihat di sini nih, bentar. Nah, ini momentum dan ini re-entry ya di sini ya. Nah, re-entry-nya di sini adalah re-entry yang MA510-nya berada di bawah mid BB sini. Nah, ini kondisi yang pertama seperti ini teman-teman. Jadi MA510-nya dia berada di bawah mid BB dan dia langsung turun. Itu untuk kondisi yang pertama. Lalu untuk kondisi yang kedua, nah seperti ini teman-teman. Nah, ini tetap sama di zone zero loss, cuman dia candlestick-nya re-entry-nya di MA50 di sini. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang pertama tadi ini, dia re-entry-nya hanya sampai MA510 high di sini. Kalau yang ini dia re-entry-nya sampai ke MA50. Dan satu lagi momen yang sangat bagus ini teman-teman nih. Jadi momen yang sangat bagus tuh zone zero loss-nya seperti ini. Nah, ketika re-entry-nya ini perkumpulannya di sini. Ada MA50, ada mid BB, juga MA510 bersatu di sini. Nah, ini kondisi yang paling bagus yang seperti ini di zone zero loss tuh ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kondisi yang ketiga. Ini kondisi yang pertama, yang kedua dia re-entry-nya di MA50 dan yang pertama ini re-entry-nya di MA510 aja, tidak di mid BB juga tidak di MA50. Nah, itu 3 kondisi untuk area re-entry di zone zero loss seperti ini ya. Oke. Lalu di sini ketika harga ada di MA510 high di sini. Nah, ini kan teman-teman ya, boleh lihat nih. Nah, kita tandain di sini. Ketika momentum ini kemudian dia ke atas MA510 high di sini. Nah, ini kita pergi ke time frame kedua di M15. Coba M15-nya. Nah, kan ya. M15-nya ekstrim dan terpantul di MA50. Ini udah masuk rules-nya. Nah, ketika terjadi seperti ini, kita pindahkan ke time frame ketiga di M5 untuk cari entry. Jadi, rules-nya entry-nya di M5 ya, teman-teman ya. Nah, ntar kita hapus dulu. Nah, terus di mana entry-nya? Nah, di sini, teman-teman. Perhatikan ya. Entry-nya di sini. Nah, di sini juga sudah terlihat jelas ya. Ini ada inside bar. Inside bar di sini. Sebetulnya di sini udah bisa ya, di CSAK sini sudah bisa entry. Karena ini juga berbarengan dengan ini teman-teman, crossing MACD di sini. Cuman untuk lebih amannya lagi, nanti teman-teman entry-nya di sini. Nah, ketika MA510 high-nya dan MA510 low ini cross ke mid BB di sini. Nah, berarti kondisi ini adanya di candlestick yang ini. Sebentar. Nah, ini di sini. Nah, ini di sini ketika MA510 high low-nya cross mid BB, teman-teman boleh entry sell di sini. Coba kita tandain dulu di sini. Nah, ini adalah entry point di sini. Jadi di sini udah lengkap konfirmasi. Ada inside bar di sini atau dominan candle di sini. Ada juga di bawahnya ini persilangan MACD di sini. Nah, entry-nya di sini dan di sini pun MACD sudah batang histogramnya dia sudah ada di bawah level 0 di sini. Nah, ini sudah lengkap konfirmasi seperti ini. Nah, teman-teman bisa sell di sini. Nah, oke. Terus untuk penarikan pivotnya teman-teman boleh lakukan di sini. Dari ekor tertinggi sini ya. Nah, sampai ke titik entry kita di sini. Nah, di sini. Nolnya di sini,
kita tarik sampai ke sini, ke level entry kita. Nah, untuk TP-nya misalkan karena ini scalping cukup 10 sampai 20 pip. Nah, kalau misalkan di TP1 kita udah dapat 13 pip ya, teman-teman. Dan kalau untuk di TP2 sini dari 19 ke 46 udah dapat 27 pip. Udah sangat cukup ya seperti itu. Nah, itu untuk momen yang pertama. Satu lagi aja ya karena ini nanti akan menjelaskan ke momen yang lain juga. Nah, ini di sini. Nah, yang berikutnya kondisinya ini. Di sini. Ntar kita hapus aja dulu semuanya. Nah, ini kan ZZL-nya zone zero loss-nya dia re-entry-nya di sini di MA50. Nah, seperti ini. Ketika terjadi seperti ini, sini udah dipastikan bahwa M15-nya itu pasti ekstrim. Nah, kan seperti ini ya. Di sini udah ekstrim, TP wajib, MHV di sini. Oke. Masuk rules-nya. Lalu kita masuk ke M15 untuk setup entry. Nah, di sini coba mana? Nah, sama dengan yang tadi teman-teman. Di sini entry-nya kita di sini. Nah, bentar. Saya tandain dulu. Nah, sini adalah titik entry kita. Ketika MA510-nya oh di sini bukan di sini. Nah, agak bawah emang di sini ya. Nah, di sini. Ketika MA5 dan 10-nya ini masuk ke mid BB cross semua. Nah, terjadi ini candlestick ini dan kita lihat juga batang histogram ini sudah ada di bawah level 0 dan di sini sudah terjadi crossing. Nah, kita sell di sini, sell. Lalu cara penarikan Fibo-nya sama dengan yang tadi. Nah, kita tarik Fibo dari level sini tertinggi ini ya sampai ke titik entry kita. Nah, di sini. Lalu kita lihat harganya sampai ke TP1 berapa di sini. 75 ke 49 ya, 24. Cukup teman-teman ya karena ini scalping. Jadi udah di TP1 pun udah dapat 24 pip. Cukup banget ya sampai sini. Karena kalau diteruskan dia akan naik lagi ke sini walaupun pada akhirnya dia akan terus sampai ke TP2 di sini kan ya. Nah, seperti itu. Karena scalpingnya cukuplah 20 pip ya. Nah, terus satu lagi untuk momen yang paling bagus ya. Untuk momen zone zero loss yang paling bagus, oke. Di sini kita balik lagi ke H1 tadi di mana? Oke, ini. Nah, ini adalah zone zero loss yang paling bagus adalah yang seperti ini, teman-teman. Nah, di sini. Nih. Ketika MA5 10 mid BB dan MA50 di sini bersatu. Ini kan udah di zone zero loss nih. Nah, ini adalah re-entry terbaik teman-teman di sini. Dan di sini kita lihat M15-nya. Oke, nah M15-nya pun sudah terjadi ekstrim ya. Ini ekstrim, momentum ekstrim, TP wajib dan MHV di sini. Nah, ini MHV ya di sini ya. Nah, lalu kita entry-nya di M5 karena scalping ya. Nah, karena scalping kita entry di M5. Kita lihat M5-nya. Nah, ini sama seperti tadi ya teman-teman ya. Entry kita adalah ketika MA510-nya masuk semua ke mid BB di sini. Oke. Kita tandain dulu entry point kita, nanti ini berpengaruhnya untuk penarikan Fibonacci-nya ya. Oke. Coba kita garis lagi nih. Nah, ini ketika MA510-nya cross di sini. Nah, ini kan masuk semua nih teman-teman di sini. Nah, di candlestick ini MA510 high glow-nya ini udah cross mid BB di sini. Terjadinya di candlestick ini berarti kita buy di sini. Dan teman-teman juga boleh lihat ya di sini batang histogramnya dia sudah ada di atas level 00 di sini. Otomatis di sini pasti udah ada crossing. Nah, ini kan crossingnya di sini seperti itu. Lalu untuk take profitnya kan hanya cukup 10 sampai 20 pip ya. Kita tarik level Fibo-nya di sini. Nah, bisa teman-teman tarik dari sini ke sini. Oke. Kita lihat
Dari sini buy di sini 306, kalau di TP1 udah 323. Berarti udah 17 pip. Nah, untuk di TP2 di sini udah profitnya sekitar 34 pip. Cukup ya teman-teman ya. Karena ini kan scalping. Jadi ketika buy di sini udah sampai sini ya cukup. Berarti target scalpingnya udah dapat seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu untuk day trading ya, tradingnya yang menggunakan sistemnya 1 hari entry dan 1 hari harus close, itu nggak ninggalin jemuran apapun kondisinya diambil. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk day trading teman-teman bisa juga di area ZZL dan bisa juga di area CSAK, re-entry CSAK. Kalau saya pribadi banyaknya kalau untuk day trading itu menggunakannya sistemnya di ini, di re-entry setelah CSAK. Seperti di sini teman-teman boleh lihat. Nah ya, ini ya. Nah, CSAK ini re-entry. Oke, kita tanya aja dulu. Satu lagi di sini. Nah, CSAK re-entry dan satu lagi, cukup 3 contoh aja ya. Karena nanti saya jelaskan juga yang untuk swingnya. Nah, seperti ini. Nah, CSAK re-entry. Nah, ini tuh cukup untuk trading harian teman-teman ya. Untuk take profit 50 sampai 100 pip ini udah sangat udah sangat bisa gitu di sini di area re-entry CSAK H4 seperti ini. Coba kita lihat dulu yang di sini. Momen yang pertama ini ya. Nah, ini momen yang pertama nih. H4-nya re-entry CSAK, H1-nya ekstrim. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini ekstrim. Nah, itu udah masuk rulesnya. Lalu kita pindah ke time frame M15 untuk entry. Nah, di sini. Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini sama seperti yang tadi. Sama seperti dengan yang di M5 tadi. Nah, di sini titik entry kita adalah di sini. Bentar. Nah. Iya. Nah, di sini MA510-nya sudah cross semua ke atas mid BB di sini. Nah, kita buy di sini, teman-teman. Nah, buy di sini ya. Dan di sini pun udah kelihatan ada crossing di MACD dan batang histogramnya sudah ada di atas level 0 di sini, oke. Nah, untuk penarikan Fibo sama juga dengan yang tadi. Kita tarik dari sini ekor paling bawah ke entry kita di sini. Nah, kan udah dilihat ya. Di sini kita buy di sini di 255 sampai ke TP2 ini udah 298. Udah 40 pip ya. Kalau dari sini mungkin akan terus cuman kurang 10 pip, ini akan lanjut terus ke atas. Nah, ini untuk momen yang pertama. Lalu momen yang kedua di sini. Nah, ini kita hapus dulu aja yang ini. Nah, ini untuk day trading ya teman-teman ya. Saya biasa gunakan re-entry H4. Nah, ini di sini CSAK dan ini adalah zone re-entry-nya. Di sini kita turun ke time frame H1. H1-nya juga sudah ekstrim di sini teman-teman ya. Kelihatan ya. Berarti sudah masuk di sini. Konfirmasi kedua sudah masuk ekstrim, lalu kita main ke M15. Nah, seperti ini. Nah, di M15 nah di sini kita nunggu sama teman-teman. Nunggu dia masuk ke ke MA510-nya, nunggu masuk semua ke mid BB. Karena di sini ini terjadi gap harga pembukanya di sini. Nah, teman-teman jangan sell di sini. Tunggu aja dulu dia nutupin gapnya dulu atau dia masuk ke sini. Nah, di sini aja teman-teman boleh entry di sini ya. Ketika mendekati mid BB. Atau boleh di sini lah, misalkan agak ragu di sini karena di sini naik lagi ke atas ya. Naik lagi ke atas, teman-teman boleh entry di sini. Nah, di sini. Oke, kita tandain. Nah, ketika ini masuk semua di sini. Nah, ini kan. Coba kita zoom lagi. Nah, ini MA510-nya masuk semua ke sini. Lalu kita tandain entry kita di sini. Nah, kita sell di sini. Kemudian kita tarik aja Fibonacci-nya dari atas sampai ke titik entry kita tadi di situ.
Nah, coba kita tarik ini dari sini. Nah, ini sampai ke sini. Oke, nah udah. Ini titik entry kita di 6305 sini. Kalau sampai TP1 di sini 626, udah 40 pip ya. Dan di TP2 sudah mencapai 62 80 pip. Nah, itu udah cukup ya di TP2 karena take profitnya itu antara 50 sampai 100 pip. Nah, satu lagi oke, kita hapus dulu yang ini. Satu laginya di sini. Ini untuk contoh untuk day trading ya, teman-teman ya. Saya biasa menggunakannya di reentry CSAK. Karena kalau pakai H1 tidak akan tercapai ya. Maksudnya tercapai cuman masih agak gimana, momen H1 agak kurang banyak pipnya. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini pun udah ada CSAK ya. CSAK terus ke bawah bikin reentry. Nah, di sini kita pindah ke H1. H1 juga terjadi ekstrim. Oke, di sini ekstrim ya, teman-teman ya. Oke, adan asar dulu bentar ya. Saya ini dulu rehat dulu sejenak, Oke, dilanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini di sini momen ini adalah CSAK ya. Dan ini adalah dia re-entry-nya di sini. Kita lihat di time frame H1 harus ekstrim. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Di sini terjadi ekstrim H1-nya, lalu kita turun ke time frame ketiga di M15. Di sini. Nah, ini untuk M15-nya sama seperti tadi, teman-teman. Konfirmasinya harus cross dulu MA510 high-nya itu ke mid BB seperti ini. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya, teman-teman ya. MA510 ini dia cross mid BB semua di sini. Berarti kita buy di sini. Nah, seperti itu. Stop loss tetap di bawah sini ya untuk stop loss. Karena ini day trading ya, stop lossnya agak besar, beda dengan scalping ya. Scalping itu biasanya jarang pakai stop loss, dia pakai cut loss. Nah, kalau orang udah bermain scalping, berarti itu sudah mumpuni ilmunya. Karena saya pun belum berani untuk cut loss. Nah, kalau scalping nggak berani cut loss, nanti bakal ujung-ujungnya profit kecil diambil dan plotting minus besar dibiarkan seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya, teman-teman. Oke, di sini kita tinggal tarik Fibonacci retracement-nya dari bawah sampai ke sini, ke tempat kita entry di sini. Mana? Oke, di sini ya. Lalu kita lihat harganya. Nah, ini sampai ke TP2 ya. Kalau kita buy-nya di sini, teman-teman, di 2 sini aja lah, 6.300 sampai ke 6.370. 72 pip ya, cukup. Ini untuk day trading ini udah sangat cukup ke sini gitu. Dari sini sampai ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang ngebedakannya itu hanya di profitnya aja. Kalau scalping itu mungkin antara 10 sampai 20 pip dia take profit. Kalau untuk day trading antara 50 sampai 100 dia harus clear hari itu juga. Nah, kalau saya ini di sini tradingnya biasanya saya pakai swing gitu dari time frame daily analisisnya seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya ada beberapa, ini ada 1 2 3 4, ada 4 entry yang swing semua. Nah, ini di sini bisa dilihat ya, teman-teman ya. Ini di sini ini juga sama, udah downtrend seperti ini. Nah, kemudian untuk analisis saya biasa. Kalau untuk swing trade saya selalu menggunakan Extreme H4. Nah, seperti ini. Nah, ini kan Extreme H4. Extreme H4 itu otomatis reentry daily ya, teman-teman ya. Seperti ini juga nih. Ini Extreme H4, ini udah pasti reentry daily, dipastikan reentry daily. Nah, kan momentum reentry. Ini pun sama. Momentum daily, reentry daily. Ini momentum daily, reentry daily. Nah, reentry ininya sudah pasti di H4-nya adalah ekstrim. Nah, kan ini ekstrim, ini juga ekstrim. Nah, seperti itu ya. Ini saya udah hold berarti sekitar 1 2 3
udah 3,5 minggu mau 1 bulan. Saya udah hold ini sampai sini udah mau 1 bulan ya. Kemudian ada juga apa GBP USD. Nah, GBP USD juga sama, bisa teman-teman lihat di sini. Bisa dilihat ini di ekstrim H4 ya. Saya entry di ekstrim H4. Otomatis ekstrim H4 itu adalah re-entry dari daily. Nah, kan bisa dilihat sini. Nah, daily momentum re-entry di sini terjadi ekstrim di H4. Makanya saya udah hold berapa hari nih? 1 2 3 4 5 6 7. Udah hold 7 hari ya. Nah, itu terus apalagi NZD-CAD. Nah, ini juga sama, bisa lihat teman-teman ya. Ini lagi downtrend daily atau di area zone zero loss-nya daily. Nah, di sini teman-teman cari ekstrim H4 seperti itu. Nah, contohnya ini. Contohnya ini ekstrim H4. Nah, dan kalau saya di sini kebetulan menggunakannya ini di sini. Dia terpantul di MA510 high-nya di sini. Coba kita lihat. Nah, kan? Bisa dilihat ya. Ketika ekstrim H4 dia adalah re-entry daily di area zone zero loss-nya daily. Zone zero loss-nya yang kayak gimana? Yang seperti ini. Nah, sangat rapih ya. MA510 ini high low-nya berada di bawah mid BB dan MA50. Nah, seperti itu. Lalu ada entry saya lagi apa? Audit CHF ya. Nah, kalau audit CHF saya ini kemarin entry-nya seperti yang tadi teman-teman. Karena kebetulan saya ketiduran, jadi nggak sempat close sampai sampai penutupan market di sini. Nah, ini seperti yang tadi, re-entry H4. Ini sebetulnya day trading, bukan untuk swing. Nanti Senin saya close semua ini. Nah, tadi sama seperti ini di sini. Nah, kan seperti ini. H1-nya kebetulan di sini H1-nya hanya terjadi fake ini, CSAK false check, CSAK yang salah di sini, yang CSAK bohongan di sini. Nah, sebetulnya di sini saya juga karena di sini tidak terjadi ekstrim, saya ambil yang ekstrimnya di M30 teman-teman. Nah, saya ambil yang ekstrim M30 ini gitu. Nah, untuk entry sama aja. Karena ini saya dari tadi CSAK H4 saya compare lagi ke bawah sampai sini. Di sini masih ada kesempatan untuk entry, saya turun lagi ke M5 di sini. Nah, kemarin saya entry di sini teman-teman. Perhatikan. Nah, ketika MA510 ininya cross ke atas ini. Nah, di sini saya buy nih. Buy turun, buy lagi turun lagi, buy lagi turun lagi, buy lagi turun lagi. Udah biarin. Nah, stop loss mungkin di sini ya. Dan kalau ini kita tarik Fibonacci retracement di M15 di tempat tempat entry-nya kita harusnya kan di sini teman-teman. Ntar kita tandain entry-nya di sini. Nah, ini ketika MA510-nya masuk semua di sini, kita entry buy di sini, sebetulnya harusnya itu. Oke, karena saya yakin ini akan naik dan saya cari setup-nya di M5 seperti itu. Nah, ini di sini sampai ke sini. Nah, ini di sini. Kita entry di sini. Sudah sampai TP2 ya. Nah, kalau saya buy di sini dari 897 sampai ke TP2 9 udah 70 pip, udah sangat masuk teman-teman untuk sebuah day trading. Saya buy di sini, nih misalkan saya buy-nya di sini sampai ke sini harusnya udah cut semua di sini. Karena sayanya ketiduran ya sampai sini sebelum tak close gitu. Nah itu teman-teman. Jadi untuk scalping bagusnya di momennya yang tadi area zone ZZL di H1 re-entry momentum. Nah, untuk day trading itu lebih bagusnya lagi di CSAK H4. Nah, dan untuk swing seperti yang saya lakukan ini, karena saya adalah tradingnya tipenya swing ya. Jadi panjang-panjang gitu, bisa hold sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai tahun berikutnya gitu. Nah, ini seperti ini ya. Hasilnya ini harusnya udah close seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat nih. Ini sih hanya sekedar sharing, berbagi trik dan tips, juga pengalaman aja. Ini yang dilakukan saya kalau dalam trading, karena saya tidak trading scalping, jadi saya banyaknya di day trading sama swing. Oke.
Itu aja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.